Selamat malam, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sangat bergembira dapat berjumpa lagi dengan saudara-saudara sahabat setia dari Saat Teduh Malam PPSW 4 Gereja Toraja. Kita bersyukur bahwa Tuhan menjamah kita melalui program ini, dan kami yakin dan percaya saudara-saudara terberkati dengan program Saat Teduh Malam ini. Malam ini bersama dengan saya Pendeta Markus Lolo, kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan untuk melihat kekuatan cinta kasih Tuhan. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, saya mau mengajak kita menyanyi satu pujian. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami merasa kasih-Mu, agar kami yang kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kebenaran firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan bersama malam ini. Kiranya Tuhan berkenan memberi kami hikmat masing-masing untuk menyelami kebenaran firman-Mu dan memahami kekuatan cinta kasih Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami siap mendengarnya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini saya mengambil sebuah topik cinta dan COVID-19. Karena itu saya akan baca kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7. Firman Tuhan. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara kembali. Dan saya masih akan membahas tentang topik ini, cinta dan COVID-19. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya ini sulit membayangkan bahwa situasi ini terjadi seperti itu di negara kita ya. Saya membayangkan saudara ketika menjelang Idul Fitri seperti ini, itu kendaraan-kendaraan H-5, ya, sekitar itulah. Dengan H+ ini, itu kendaraan luar biasa, artinya orang mudik. Baik yang dari kota ke desa maupun dari desa ke kota, itu terjadi dan sangat berhamburan ketika menjelang masa-masa Idul Fitri seperti ini. Nah, saudara-saudara, sangat bisa dipahami bahwa mudik itu, di belakang kata itu ada sebutan yang mungkin saja orang tahu bersama, bahwa mau mewujudkan cinta kasih,
mau mewujudkan perhatian kepada sanak keluarga, kepada keluarga-keluarga terdekat. Tetapi saat ini cinta itu dipangkas. Malah seorang kapolsek atau kapolres salah satu daerah di Indonesia katakan begini, jangankan lubang tikus, lubang semut pun kami sudah antisipasi. Artinya tidak ada peluang untuk orang bisa melakukan perjalanan mudik. Nah, saudara, kita bisa mungkin memasukkan diri kita pada situasi ini. Apakah cinta kandas karena COVID? Itu realitas kita hari ini. Dan saudara, mungkin pertanyaan lebih teologis lagi adalah, apakah COVID-19 membelenggu cinta kasih Tuhan? Sehingga seolah-olah kita saat ini berada dalam sebuah tekanan, ya. Jadi saudara, ini betul-betul kita sedikit banyaknya kita biasa mendengar sudah agak sedikit melandai penyebaran ini, kita senang. Tapi tiba-tiba disentakkan lagi kita dengan ada varian baru, apalah model-model bahasa yang muncul. Selain varian ada lagi berkontemplasi, apa istilahnya itu, kita jadi bingung. Lalu pertanyaan besarnya, akankah COVID ini berakhir? Lalu kalau demikian saudara-saudara, apakah cinta kasih Tuhan akan dengan sendirinya semakin ke sini dia akan semakin tergerus dengan situasi ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau kita melihat bagaimana sebuah penggambaran cinta yang sangat kuat. Salomo menuliskan Kidung Agung. Ini luar biasa, penggambaran-penggambaran yang begitu dalam, luapan cinta yang begitu kuat, itu digambarkan Salomo dalam Kidung Agung. Bagaimana dia begitu menggambarkan sebuah cinta yang cenderung atau lebih banyak diungkap atau terungkap melalui bahasa kegairahan, sehingga kadang-kadang ketika membaca kesan pertama Kidung Agung ini, kita cenderung untuk melihat bahwa bahasa-bahasa yang diungkapkan itu terlalu mengarah kepada hal-hal yang bersifat pornografi dan sebagainya. Padahal saudara-saudara, kita harus memahami bahwa Salomo berusaha untuk mau menampilkan kepada kita pembacanya bahwa bagaimana seharusnya orang melihat penggambaran cinta kasih Allah yang begitu dekat sekali. Coba digambarkan seolah-olah cinta yang birahi begitu ya. Dan kalau saya pilih Kidung Agung 8, Salomo menggambarkan begini, mencoba membuat orang di balik pernyataan-pernyataan ini ada sesuatu hal yang dia mau jawab sebenarnya dalam teks ini, bahwa apakah kamu tidak bisa melihat betapa cintanya Tuhan itu dilukiskan luar biasa. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Sebuah penggambaran situasi yang dilukiskan oleh Salomo, betapa yang terbaik, ya, betapa yang terbaik akan diberikan oleh seseorang yang karena cintanya dia akan berikan yang paling baik. Karena itu dia bilang, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, dan nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Dari saudara, penggambaran Salomo untuk melukiskan betapa kuatnya cinta kasih Tuhan. Ya, dia mau mendudukkan dan mau memperlihatkan kepada kita pembaca sekarang ini bahwa
demikian kuatnya cinta kasih Tuhan seperti nyala api. Jadi Salomo dalam hal ini saudara-saudara, dia mau meyakinkan kita pada kekuatan cinta kasih Tuhan yang ada pada diri semua orang percaya. Karena itu dia mengapa, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Jadi letakkanlah, ikatkanlah betapa aku mencintai engkau, dan bahwa betapa aku dengan kekuatan cinta yang seperti itu saya dapat memelihara engkau. Jadi ini penggambaran-penggambaran yang dilukiskan oleh Salomo untuk mau memperlihatkan dan menyatakan kepada kita kedekatan yang dibangun Tuhan dengan semua orang-orang percaya dalam kekuatan cinta Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masihkah cinta yang kuat itu yang dilukiskan oleh Salomo seperti kuatnya cinta Tuhan pada kita? Masihkah kuat cinta itu terasa pada Anda dan saya di balik semua realitas yang seperti ini? Ya, tadi saya coba sebutkan tentang soal mudik, yang mungkin itu bukan hanya sebuah tradisi ya, tapi sesuatu hal yang dilakukan masih dalam rangka keterkaitan dengan Idul Fitri misalnya. Tentulah ini juga dibarengi atau diwarnai dengan sebuah kekuatan cinta yang luar biasa, bahwa di hari Idul Fitri ini kita mau saling bermaaf-maafan dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi justru kandas karena situasi, justru kandas karena persoalan COVID-19. Karena itu saya memilih topik malam ini, saudara-saudara, cinta dan COVID-19. Apakah kekuatan cinta kasih Tuhan itu tidak bisa lagi terlihat dalam kedahsyatan COVID-19? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya malah mau mengajak kita untuk mau menyatakan begini. Di dalam COVID-19, cinta Tuhan semakin, ya, saya mau pakai kata ini, semakin kuat dinyatakan oleh Allah. Mengapa begitu, saudara-saudara? Dan harusnya kita bisa melihat penggambaran itu. Di dalam COVID-19, cinta Tuhan semakin berkobar. Karena apa? Dia mau membentuk semua orang, menyadarkan semua orang betapa cintanya lebih kuat dari masalah seberat apapun yang dialami oleh manusia. Saudara, saya mengingat satu cerita tentang pasir yang jadi mutiara. Kita kenal bersama yang namanya tiram ya, kayak apa ini, tertutup di dalamnya ada isi gitu ya. Pelajaran ini menarik, saudara, dengan mengambil contoh tiram ini, bahwa tiram ini tidak pernah tenang, selalu saja diganggu oleh pasir. Kerap kali butir demi butir pasir akan masuk ke dalam cangkangnya. Jelas hal ini ada gangguan-gangguan semacam itu. Tapi di sisi yang lain, saudara-saudara, tiram ini menyadari bahwa ia tidak dapat membebaskan dirinya dari pasir-pasir yang masuk ke dalam cangkangnya. Dia mau bagaimanapun akan selalu ada hal-hal yang akan mengganggu hidupnya. Karena itulah, saudara-saudara, tiram ini lalu berdamai dengan keadaan yang tidak bisa ia ubah itu. Nah, dia apa-apa, alih-alih mengeluh ya, ia malah menata pasir-pasir yang mengganggunya itu, yang masuk ke cangkangnya itu. Dia merubah pasir-pasir yang masuk dan mengganggunya itu, dan menjadikannya barang yang paling indah di dunia ini. Ia mengubah gangguan-gangguan pasir itu menjadi butir-butir mutiara. Saudara-saudara, saya angkat contoh tiram untuk mencoba melukiskan cinta Tuhan di tengah-tengah COVID-19. Jadi kalau ambil tiram tadi,
mungkin kita tidak bisa mau mengubah situasi apa ini COVID-19. Yang harus ada adalah mari berdamai dengan COVID ini. Berdamai dalam arti, mungkin dia rusak tatanan seluruh hidup kita. Dia merusak banyak hal. Bahkan nyaris kita tidak bisa berpikir bagaimana nasib saudara-saudara kita di India. Ya. Nah, kita coba ambil bagaimana contoh tiram, pasir-pasir yang masuk dalam cangkangnya itu dia ubah menjadi sebuah butir-butir mutiara yang paling berharga di dunia. Nah, saudara-saudara, setiap kali ada masalah, setiap kali atau sekian banyak pergumulan-pergumulan yang saya dan saudara-saudara alami, mari berdamai dengan ini. Caranya ialah, mari masukkan semuanya ini, butiran-butiran ini, mari masukkan pergumulan-pergumulan ini ke dalam bingkai cinta kasih Tuhan yang kita yakini sangat kuat, seperti gambaran Kidung Agung tadi, sangat kuat memelihara kita, mengasihi kita. Cinta kasih Tuhan ini ketika kita semua masukkan semua hal-hal yang menurut kita terlalu menyakitkan kita, mari masukkan ke dalam cinta Tuhan, sehingga itu akan bisa merubah. Dia akan bisa berubah bagaikan pasir yang masuk ke dalam tiram, dia akan berubah menjadi mutiara yang indah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan saat teduh malam ini, saya mau mengajak kita semua. Kita tidak dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita ini, kita tidak mungkin bisa mengubah keadaan itu ya. Mari berdamai itu dengan semuanya itu dan membawa masuk dalam dekapan cinta kasih Tuhan yang selalu kita rasakan dalam kehidupan ini. Saya percaya butiran pasir itu pun sama akan berubah menjadi mutiara yang indah. Pergumulan seberat apapun, situasi yang tidak nyaman sekalipun akan diubah oleh cinta kasih Tuhan yang memelihara kita dengan sangat kuat. Saya percaya saudara-saudara, dengan demikian saudara-saudara kita akan dapat melihat betapa kekuatan cinta kasih Tuhan memelihara hidup kita. Mari temukan cinta Tuhan di balik COVID-19. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengaminkan perenungan firman Tuhan tadi. Mari kita merespon topik kita malam ini, cinta dan COVID-19, dengan pujian ayat kedua dari lagu yang kita nyanyikan pertama tadi. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita, agarilah kami merasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Agarilah kami merasa cintamu, agar kami dekat padamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam ini kami boleh bertemu lagi dalam saat teduh malam. Terima kasih Tuhan menyapa kami selalu dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, satu-satunya kekuatan kami yang dapat menjadikan kami melihat segala perkara dalam hidup kami adalah kebenaran firman-Mu. Kami boleh melihat kekuatan cinta Tuhan di tengah-tengah badai atau pergumulan yang kami hadapi saat ini. Baik kami di Indonesia maupun seluruh dunia masih bergumul dengan penyebaran COVID-19. Tuhan, kami percaya cinta kasih-Mu ada dalam badai ini. Karena itu ajar kami Tuhan untuk berdamai dengan masalah ini. Kami mau memasukkan ini, kami mau melihat semua perkara COVID-19 ini dalam cinta kasih Tuhan yang kuat. Seperti yang Yesus telah ambil alih seluruh pergumulan kami, mengambil alih seluruh persoalan-persoalan kami, dan lebih khusus melalui Kristus kami
sudah boleh diluputkan dari kuasa maut. Tuhan, cinta kasih-Mu yang luar biasa telah Engkau gambarkan, Engkau tuangkan, Engkau nyatakan di dalam dan melalui Kristus. Karena itu tolong kami semua supaya kami terus dapat melihat cinta Tuhan di balik pergumulan apapun yang menimpa kami, termasuk COVID-19. Cinta kuat, lebih kuat cinta Tuhan ada di dalam COVID-19 ini. Kami berdoa kiranya kami semua tetap kuat di dalam Tuhan, dalam menapaki hari-hari kami. Meskipun di sana sini begitu banyak hal yang kami dengar, kami lihat, tapi kami percaya satu hal, kami pandang bahwa di dalam Kristus kami terpelihara sempurna. Terima kasih melalui satu malam ini kami percaya Tuhan terus memberkati pengurus wilayah 4 Gereja Toraja. Melalui satu malam kiranya mereka terberkati terus melalui setiap program yang dicanangkan oleh BPSU 4 Gereja Toraja. Kami percaya juga semua jemaat-jemaat yang ada dalam lingkungan wilayah 4 diberkati Tuhan, sehingga jemaat-jemaat-Mu Tuhan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka boleh berbagi bagaimana kekuatan cinta Tuhan yang luar biasa di balik COVID-19 ini. Dan biarlah kami boleh bercerita, menyaksikan dalam pengalaman hidup masing-masing kami bahwa kami melihat COVID-19 dalam cinta kuat yang kami terima dan kami hidupi dalam Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa. Tuhan memberkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati seluruh gereja Toraja, memberkati pengurus sinode, supaya mereka terus juga dapat memberi pelayanan-pelayanan yang terbaik dalam menciptakan sebuah organisasi yang baik bagi gereja Toraja, supaya melalui gereja Toraja banyak orang boleh mengenal Kristus. Peliharakan kami malam ini Tuhan dalam istirahat kami, biarlah kami boleh lalui hari ini dalam cinta kasih-Mu yang memelihara kami dengan sangat kuat. Tuhan memberkati kami semua, memberkati keluarga, rumah tangga, baik yang bersama kami maupun yang terpisah jauh dari kami. Kami juga berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang merayakan Idul Fitri, yang karena penyebaran COVID ini harus menahan diri untuk tidak menyatakan cinta kasih secara hadir bersama-sama dalam keluarga-keluarga mereka. Tapi kami percaya bahwa di dalam Tuhan mereka terus juga dapat menyalurkan kasih sayang mereka melalui banyak hal. Dan biarlah Tuhan terus memberkati saudara-saudara kami yang akan merampungkan ibadah puasa mereka. Tuhan, ini doa syukur kami, syafaat kami. Kami serahkan semua saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan pulihkan. Saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan hiburkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah saat teduh malam ini, edisi 11 Mei 2021. Semoga melalui saat teduh malam ini kita terberkati semua, sehingga kita semakin dapat melihat cinta kasih Tuhan yang begitu kuat memelihara kehidupan saudara-saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.